min riyadil jannah. Dan juga kita khususkan untuk guru-guru kita, khususnya untuk guru kita Kiai Haji Muhammad Salman Hafiz, semoga Allah jaga keistiqomahannya, sehat jasmani dan rohaninya, sehingga bisa terus membimbing kita menyampaikan ilmu-ilmunya ala hawdhiniyah wa ala kuniyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya, mari sama-sama kita dengarkan kajian tafsir surat Yasin yang akan disampaikan guru kita Al-Muqarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Salman Al-Hafiz. Padanya kami persilakan sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah bid darain amin. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat iman dan nikmat Islam di dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat dan doa kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengangkat problematika kesusahan di dalam kehidupan kita, sehat walafiat sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat-nikmatnya di dalam hambanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang senantiasa mengedepankan ketakwaan, mengedepankan kebaikan dan berlomba-lomba di dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa bisanadil muttasil ila al-imam Hammami Az-Zadah fi muallafatihi qala Sa'id bin Musayyab rahimahullahu ta'ala anhu wa ardah, qala Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Aba Sa'id, ya Sa'id, as'alullahu an yaj'ala baini wa bainaka fi suqil jannati. Faqultu ya Aba Hurairah, hal takunu fil jannati aswaqun? Qala na'am, li anna ahla yatafarrajuna fi kulli jum'atin fi suqil hasani wal jamali. Berkata Sa'id ibnu Musayyab, kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Sa'id bin Musayyab, wahai Sa'id, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dan menyatukan kita fi suqil jannah, di pasar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya sekedar di dunia ada pasar, tidak hanya sekedar kegemaran seseorang hamba itu jalan di pasar, hari-hari setiap pagi ke pasar sayur, nanti hari Minggu ke pasar Minggu, hari Jumat nanti ke pasar kaget malam Jumat. Semua ada pasar di kita ini. Kadang ada pasar nanti malam tahun baru ada pasar lagi. Nanti malam takbiran ada pasar lagi. Nanti di Masjid Musala Al-Hidayah mengadakan pasar bazar lagi. Semua ada pasar. Jadi identik di dalam kehidupan kita ini tidak luput daripada pasar. Bahkan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala seketika seseorang tersebut masuk ke dalam pasar, Allah jamin bagi orang tersebut mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Seketika orang yang masuk ke dalam pasar, membaca doa masuk pasar, kemudian mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal hati dia berada di pasar, padahal jasad dia ada di pasar, tapi hati dia ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada hati seseorang hamba yang seketika jasadnya ada di pasar tapi hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika Sa'id ibnu Musayyab ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wahai Sa'id Musayyab, kata Abu Hurairah, memohonlah kepada Allah semoga kita dipertemukan di pasarnya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Surganya, pasar di surga ini adalah sesuatu yang setiap individu manusia pengen datang ke sana. Maka diriwayatkan seperti itu. Maka Abu Hurairah katakan, ya Sa'id, mohonlah kepada Allah semoga kita dikumpulkan, dirimu dan diriku, di pasar surganya Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, kemudian Sa'id bin Musayyab berkata, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, hal takunu fil jannati aswaqun, apakah di dalam surga itu ada pasar? Kaget Sayyidina Sa'id bin Musayyab, apakah di jannah itu, di dalam surga itu ada pasar? Qala na'am, kemudian Abu Hurairah katakan, ya, di dalam surga itu ada pasar. Lianna ahlaha yatafarrajuna fi kulli jum'atin fi suqil hasani wa jamali. Sesungguhnya penduduk surga akan berjalan-jalan setiap hari Jumat di pasarnya yang indah lagi bagus. Jadi pasar surga itu bagus dan indah. Setiap ahli surga akan berjalan-jalan ke pasar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasar surganya itu memiliki keindahan dan kebagusan. Kalau pasar Lenteng Agung, Masya Allah, jangan coba-coba, kagak ada indah-indahnya. Semua bau beler semua, baru bangun tidur semua. Waqala fi kulli jum'atin fi suqil hasani wa jamalin. Setiap hari Jumat penduduk surga itu akan datang ke pasar surga yang indah lagi bagus. Wa idza habbat rihun min tahtil arsy, seketika penduduk surga masuk ke dalam pasar surga tersebut, berhembuslah angin yang begitu kencang, min tahtil arsy, yang angin tersebut keluar daripada arasnya Allah Subhanahu wa taala, tansuru alaihimul misku, sehingga menerpa setiap penduduk surga daripada angin tersebut, yang angin tersebut mengeluarkan aroma misik, wal ambar, dan minyak ambar. Bau misik dan ambar. Misik itu terbuat daripada kayu atau ud. Kayu ud yang sekilonya itu bisa ratusan atau sampai miliaran rupiah harganya, yang dioleskan di Ka'bah atau di Hajar Aswad. Maka seketika ahli surga datang ke pasar surga, angin yang bertiup yang menerpa daripada setiap penduduk surga itu, aromanya angin tersebut daripada aroma misik dan ambar. Kalau jangankan di Lenteng, di pertigaan aja itu sudah bau bawang putih dengan bawang merah. Kalau kita dekat dengan ikan asin, bau ikan asin gitu. Maka aroma yang keluar daripada pasarnya surga itu, wanginya yang dikeluarkan daripada angin yang berhembus itu daripada misik dan ambar. Wa tumtaru alaihimul hulalu, sehingga penduduk surga datang ke pasar tersebut, maka setiap al-hulal, keindahan-keindahan barang yang berada di pasar tersebut, semuanya mendatangi penduduk surga. Bukan ahli surga yang datang melihat-lihat barang tersebut, tapi barang tersebut yang datang kepada penduduk surga. Kalau kita pergi ke Tanah Abang, kita yang dipanggil, bang boleh bang, boleh bang, boleh apa? Bajunya enggak, bajunya beli, datang yang boleh.
Kalau di dalam surga bukan kita yang mendatangi, tapi perhiasan dan setiap daripada barang-barang daripada pasar surga itu yang datang kepada penduduk surga kala tersebut. Fayal basunaha, kemudian tidak hanya sekedar datang, setiap keindahan yang ada di pasar surga tersebut langsung dipakaikan kepada penduduk surga tersebut. Nah, kalau kita di sini pegang boleh, bawa bayar. Lihat boleh, pegang jangan. Kalau pegang bayar. Kalau di dalam surga, barang yang datang kepada kita tuh langsung datang, langsung kita pakai. Kayak baju baju film robot itu datang tak, langsung kita pakai baju robot tersebut. Ini kebanyakan nonton filmnya. Waqana fayalbasunaha wa yarkabuna buraka thumma yarji'una min suqi ila manazilihim. Seketika selesai dipakaikan daripada setiap perhiasan yang ada di pasar tersebut, maka setiap penduduk surga tersebut menaiki buraq, menaiki kendaraan buraq. Tumayarji'una minasuqi, kemudian mereka pulang daripada pasar tersebut ila manazilihim, ke tempat kediaman mereka. Wa taqulu nisa'uhum, berkata istri-istri mereka. Jadi istri mereka berkata, qad zada jamalukum husna. Masya Allah, sungguh aku melihat ketampanan dan keindahan yang engkau pakai setelah pulang daripada pasar. Jadi ahli surga, penduduk surga, seketika pulang mereka daripada pasar surga, keadaan mereka bertambah ganteng, pakaian mereka bertambah indah, apa yang dia miliki makin terlihat menawan. Kalau kita pulang-pulang dari pasar itu campur aduk keadaannya. Sudah baju kotor, duit habis, perasaan juga nggak karu-karuan, masih ada lagi rupanya yang belum terbeli. Jadi wataqulu ahluhunna, maka berkata ahli-ahli surga ini kepada istri-istri mereka, wallahi qad zada jamalukunna, demi Allah sebagaimana engkau wahai istriku telah Allah cantikkan, lebih cantik dari keadaan sebelumnya dan lebih indah daripada sebelumnya. Dan begitu juga kama zada jamaluna husna, begitu juga kami, Allah jadikan kami lebih ganteng lagi, lebih indah lagi, lebih keren lagi. Memang sekarang ini enggak keren, nanti di dalam surga semua jadi orang keren semuanya. Allah, ini saking mau kerennya di hadapan manusia, tahan oplas sana, oplas sini, akhirnya kendor juga. Namanya umur itu nggak bisa dibohongi. Sebanyak apapun kita punya duit, sebisa apapun kita mau oplas, kencangkan pipi, kedutan mata kita ini kan nggak bakalan bisa hilang 100%. Kenapa? Karena faktor usia. Coba lihat daripada orang-orang yang oplas, plastik sana, plastik sini, bukan plastik ya. Nah, operasi sana, operasi sini. Setelah keluar ketuanya, dia udah mirip daripada, lebih kalah daripada zombie menakutkannya. Nah, terima apa adanya. Wudu, sholat duha, sholat tahajud, insya Allah. Kadang ada orang yang kita masa SD-nya bersama dia, sekalinya masa tuanya ketemu lagi, waktu masa SD ini dia paling jelek, dia paling kurus, dia yang paling dekil. Tapi kok setelah tuanya, dulu kita ganteng dari dia, ketemu dia kalah pula. Kita sudah tua, dia kok lebih menjadi muda lagi. Rupanya rahasianya dia katakan, dia bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. Jadi kadang orang yang banyak duit ini santai-santai di rumah, makan food court, makan makanan saji, makan makanan yang berkimia. Orang kampung makannya semuanya vegetarian. Daun-daun dimakan kecuali daun pintu aja yang enggak. Jadi sehat mereka makanan-makanan seperti itu. Dan wajahnya pun makin banyak dia makan vegetarian, buahan, airnya pun sekedar air teh, air kopi dengan air putih. Kalau kita macam-macam air di sini, kadang air cola, ada air macam-macam bentuknya.
kita minum sehingga membuat daripada usia masa otot daripada diri kita, daripada wajah kita, ada organ tubuh kita menjadi lebih cepat tuanya, sehingga menyebabkan kita jadi keriput. Kadang umurnya baru 25 tapi seperti kelihatan 45. Kalau lihat Pak Dokter itu umurnya 50 mau 60 tapi seperti umurnya 25. Allah, itu rahasianya banyak-banyak jalan ke masjid. Nah, orang dulu petani, nyangkul sana nyangkul sini. Kalau orang kota makan sana makan sini, duduk sana duduk sini, tahu-tahu kemana orang itu nggak ada, pergi ke masjid dia rupanya baca Yasin, lihat foto dia ada di surat Yasin tersebut. Oh, udah meninggal rupanya dia. Kalau orang tua dulu enggak, umurnya panjang-panjang. Umurnya panjang-panjang, anaknya banyak-banyak. Itu. Kalau orang kota umurnya pendek-pendek, punya anak pun enggak. Kadang punya anak 1-2, mubazir dengan hidupnya. Orang dulu Masya Allah, karena di kota wajarlah kami banyak yang dikerjakan, kami banyak yang diuruskan. Kalau orang kampung enggak, dari rumah ke ladang ke kasur. Akhirnya banyak permainan. Wa fi riwayatin, maka suami-suami ahli surga seketika pulang dari pasar surga tersebut berkata kepada istri-istri mereka, sebagaimana Allah telah cantikkan engkau wahai istriku, sebagaimana Allah telah indahkan dirimu wahai istriku, kama zada jamaluna husnan, dan begitu juga kami seketika pulang daripada pasar, Allah indahkan, Allah cantik, Allah tampankan, dan Allah kerenkan kami. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat ukhra yang lainnya, idza kana yaumul jum'ati ta'til malaikatu li ahlil jannah, apabila datang hari Jumat maka malaikat datang kepada penduduk surga, bil buraki, dengan burak zata ajnihatin, burak tersebut memiliki sayap-sayap. Fa idza rakibal mu'minuna alaihi yatiruna wa yusadifuna fi sayrihim jibalan mina sukkar. Maka seketika malaikat datang dengan burak, maka penduduk-penduduk surga tersebut menaiki setiap kendaraan yang dibawa oleh malaikat tersebut. Maka orang-orang beriman menaiki daripada burak tersebut. Jadi jangan merasa bangga kalau kita di dunia baru naik Toyota. Jangan merasa bangga kalau kita di dunia baru naik Kijang atau Innova. Jadi ada orang daerah bilang, Pak, di Jakarta nih teman-teman saya semuanya punya kendaraan, ada Kijang, ada kuda, ada Pajero, ada ini dan itu. Akhirnya bapaknya bilang, ini anak Papua, jangan khawatir nak, besok-besok bapak akan kirim babi ke kota, biar kamu bawa. Jadi Kijang, Toyota dengan Pajero itu nama kendaraan, dan zebra gitu kan. Jadi begitu juga, jangan bangga kalau kita baru naik itu. Nanti di kehidupan di dalam surga, Allah Subhanahu wa taala berikan fasilitas di dalam penduduk-penduduk surga tersebut. Mereka mempunyai kendaraan seekor burak yang memiliki sayap, yang membawa mereka penduduk surga tersebut jalan-jalan, bukan hanya jalan di daratan tapi terbang. Maka seketika penduduk surga, orang-orang yang beriman, yatiruna yusadifuna fi sayrihim, mereka berada di atas burak tersebut dengan mengelilingi setiap tempat yang mereka singgahi. Fi sayrihim jibal, mereka melihat satu gunung, yang gunung tersebut dibuat daripada minas sukar, daripada gula. Di akhirat nanti, di surga nanti, jadi penduduk surga jalan-jalannya kemana? Di atas gunung, yang gunung tersebut terbuat daripada gula. Sekarang kan orang lagi weekend nih, tahun baru, pergi jalan-jalan ke puncak. Jalan-jalan ke puncak, masuk ke sana ke sini bayar. Yang dilihat cuma tanah dengan pokok kayu, itu pun bayar. Kalau di surga nanti sabar. Kenapa Allah ciptakan daripada kenikmatan-kenikmatan surga ini? Bukan Allah Subhanahu wa taala ciptakan surga hanya sekedar kenikmatan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan surga dan kenikmatannya ini untuk dianugerahkan kepada hambanya yang mengedepankan ketaatan,
yang menjaga kesucian, dan yang senantiasa mencari ridha Allah di dalam kebaikannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengulang salah satu daripada bentuk kecil daripada nikmat surga itu yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam Al-Qur'an, yaitu hurul ain, bidadari surga. Sampai Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Al-Qur'an, wa hurul ainun ka'amsalil lu'lu'il maknun. Bidadari yang bermata jeli, yang bermata indah. Ka'amsalil lu'lu'il maknun, semisal seperti mutiara yang terjaga. Ini bidadari, ini salah satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala ulang-ulang di dalam Al-Qur'an. Di surat Ad-Dukhan ada, di dalam surat yang lainnya juga ada, banyak Allah ceritakan tentang bidadari. Ini kecil daripada kenikmatan daripada surga. Dan Allah menceritakan daripada bidadari-bidadari ini bukan untuk membangkitkan hawa nafsunya seorang hamba, tapi Allah mau membuktikan, mau menjadikan seorang hamba tersebut yang menjaga hawa nafsunya di dunia, bahwasanya Allah akan berikan kenikmatan dengan janjinya berupa bidadari di dalam surga. Maka sehingga di dalam satu riwayat dikatakan, lau anna imra'atan min nisa'i ahlil jannah, seandainya seorang perempuan daripada penduduk surga, abrazat ila ahlad dunya, ditampakkan kepada penduduk dunia ini, la ba'at lahu fiha, maka niscaya semua yang ada di bumi dan di langit ini semuanya terang dengan cahayanya bidadari tersebut. Ini baru dengan bidadarinya. Sehingga dikatakan di dalam satu maqalah, bidadari berkata kepada salafun saleh, nahnu liman aqamal laila wa asaman nahar. Kami diperuntukkan, nahnu khuliqna, kami diciptakan bagi orang yang sholat malam dan puasa di siang hari. Jadi untuk mendapatkan itu semua bukan gratis, ada mujahadah, ada pengorbanan. Maka Allah mau berikan semua itu kepada minal mu'minin alladzina, orang-orang yang beriman, yang mana mereka di dalam ibadahnya mencari keridhaan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kita seperti itu. Wa fi riwayatin, di dalam satu riwayat, idza kana yaumul jum'ati ta'til malaikatu li ahlil jannati bil buraq dzata ajnihatin fa idza raqibal mu'minun alaihi yatiruna wa yusadifuna fi sayrihim jibalan minas sukkar. Maka seketika orang beriman itu berkeliling dengan buraknya, kemudian melihat gunung yang diciptakan daripada gula, wa min tilkal jibal, dari balik gunung tersebut, dari sisi gunung tersebut, tajri anharu wa uyunu, mengalir sungai-sungai dan mata air. Sudahlah dibuat daripada gula dan di bawahnya mengalir daripada sungai-sungai dan mata air. Fatan butul asjaru mutanawwi'atu, dan daripada gunung tersebut keluar daripada tumbuhan-tumbuhan dan pokok-pokok yang berbeda-beda, wa mutalawwinatu wa ala asghani asjar, dan sedangkan di batang-batang pokok daripada pepohonan, daripada bukit, daripada gunung yang terbuat daripada gula tersebut, anwa'ul tayri, bermacam-macam burung, wa yatarannamuna bilughatihim, yang berkicau dan yang berbicara dengan bahasanya masing-masing. Jadi kalau kita punya rumah mewah, baru punya burung prokotur atau punya itu masih belum seberapa lagi yang Allah berikan nikmat. Kenapa kita dihalangkan, dilarang memelihara burung? Kenapa? Karena mereka bertasbih atau merekanya tempatnya di alam bebas. Nanti kalau kita mau memelihara burung, nanti Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, Allah perlihatkan di dalam kehidupan surga, dan Allah akan pertemukan kita kepada jibal, kepada gunung yang terbuat daripada surga. Di situ banyak macam burung yang berkicau dengan bahasanya mereka masing-masing. Fayanziluna bilughatihim, fayanziluna min buraqihim,
fayaskununa fi tilkal manazil. Maka seketika melihat keadaan tersebut, maka orang mukmin yang berada di atas buraq tersebut turun dan singgah dan transit di tempat tersebut, fi tilkal manazil, di tempat persinggahan tersebut, wa yashrabuna min tilkal uyun. Jadi orang mukmin tersebut turun meminum air daripada mata air tersebut. Minum daripada mata air tersebut, wa anhar, dan minum daripada air daripada sungai tersebut. Wa ta'tit tuyuru, dan didatangkan kepada dia burung, biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, musyawwayatan, yang sudah dalam keadaan terpanggang. Nih dalil di dalam Al-Qur'an juga mengatakan, Allah berfirman, walahmi tayrin mimma yashtahun, daging burung yang sudah terpanggang. Jadi seketika dia meminum air mata air daripada gunung tersebut, dan dia meminum juga daripada air daripada sungai gunung tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan daging burung dengan izin Allah, musyawwayatan, yang sudah dalam keadaan terpanggang. Qaddama ahlil jannah, kemudian daging tersebut mendatangi ahli surga tersebut, fayakuluna minha, kemudian ahli surga tersebut memakan daripada daging burung tersebut sebahagian. Jadi bahwasanya penduduk ahli surga tersebut diberikan kenikmatan-kenikmatan yang mereka dengan kenikmatan tersebut wala masyaqqatin wala ta'abin, tanpa susah payah mendapatkan daripada kenikmatan tersebut. Kalau kita mau soto Betawi harus buat dulu, minimal pergi dulu, minimal ada uang dulu. Mau makan ayam bakar atau bebek bakar, pergi dulu. Nanti di surga, apa yang terlintas daripada pikiran kita, sebelum terucap Allah sudah datangkan daripada kenikmatan-kenikmatan tersebut. Waqana, dan dikatakan pula, musyawwayatan qaddama ahlil jannati fayakuluna minha thumma yarkabuna buraqahum, kemudian dia melanjutkan perjalanannya dengan menaiki buraq, wa yaratahilluna min dzalikal manazil, kemudian seketika mengelilingi daripada wa yartahiluna min dzalikal manazil fayu'ta qaddamaha jibaluhum minal miski, seketika mereka berjalan-jalan dengan buraq, maka mengampiri wa yartahiluna min dzalikal manazil fayu'ta qaddamahum jibalun minal misik, maka mendatanginya gunung yang terbuat daripada misik. Jadi seketika dia mau menaiki daripada buraq, kemudian berkeliling, tahu-tahu gunung datang kepada orang ahli surga tersebut, yang gunung tersebut terbuat daripada misik, daripada minyak misik. Wa nahru salsabili wa zanjabili tajri min tahtil jibali, yang mana di gunung tersebut yang terbuat daripada misik ada sungai, dan yang sungai yang bernama salsabil wa zanjabil tajri, yang mengalir min tahtil jibal, di bawah gunung tersebut. Wa yarawna fi tilkal manazil, seketika penduduk surga tersebut singgah di gunung tersebut, maka nampak dari gunung-gunung tersebut al-manazil al-qusura, istana-istana surga, wal qubba'a, dan menara-menara surga, wa qarasiya, dan singgah-sana yang Allah Subhanahu wa taala taruhkan di atas surga, min yaqutil ahmar, yang singgasana tersebut terbuat daripada batu yakut ahmar. Jadi seketika kita naik ke puncak Bogor, kita melihat ke arah Jakarta, tuh kelihatan tuh lampu-lampu di Jakarta. Begitu pula ahli surga mempunyai rekreasi nanti di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala datangkan gunung yang terbuat daripada misik. Jadi bukan dia mau datang ke gunung tersebut, tapi gunung tersebut datang kepada dia. Kemudian ahli surga itu
turun dan melihat keadaan gunung tersebut yang terbuat daripada misik, yang di bawahnya sungai-sungai daripada salsabil dan zanjabir yang mengalir di bawahnya, dan di situ dia melihat daripada istana-istana surga, dan dari gunung tersebut dia melihat daripada menara-menara yang indah, dan dari gunung tersebut dia melihat daripada singgasana-singgasana yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam surga. Kemudian min yakut, dan singgasana tersebut terbuat daripada yakutul ahmar, daripada batu yang berwarna merah, batu yakut. Wa alaihan nabiyuna wasyuhada, yang duduk di atas singgasana tersebut adalah para nabi dan para syuhada, qa'iduna, yang mereka duduk di singgasana tersebut. Falamma yara al-anbiya wa syuhada'u, maka seketika para anbiya dan para syuhada, al-mu'minuna, melihat orang beriman, yut'imunahum, kemudian memanggilnya kepada orang beriman tersebut. Jadi para anbiya dan syuhada memanggil orang beriman tersebut, yut'imunahum, orang beriman tersebut diberikan makan, wa yasqunahum, dan orang beriman tersebut diberikan minum dan makanan, wa yurwunahum min ka'si yaquti, dan sehingga orang-orang beriman tersebut meminum hidangan yang dihidangkan oleh para anbiya dan syuhada, yang mereka di tangan mereka gelas yang terbuat daripada yakut. Wa ba'da dzalika, kemudian setelah itu, tahubbu rihun, menerpa angin, min tahtil jibal, daripada bawah gunung yang terbuat daripada misik tersebut, alal mu'min, ke wajahnya orang beriman, wa anwaru talmahu alaihim, yang mana angin tersebut seakan seperti cahaya yang menerpa, cahaya yang bersinar, alaihim, kepada wajahnya orang beriman tersebut, muta'aqibatan kal barqil khatir, yang cahayanya tersebut bagaikan kilat yang menyambar. Wa fi jawfi tilkal anwar, maka terlihatlah dari dalam cahaya tersebut, aqdahun mamlu'atun min syarabin, terdapat gelas-gelas atau bejana yang di dalamnya dipenuhi daripada minuman-minuman yang suci, syarabit tahurin, walakin la ya'lamu man tu'ti hadhi aqdah. Tetapi orang-orang yang beriman dari kalangan ahli surga tersebut, mereka tidak tahu siapa yang menaruh gelas di tangan-tangan mereka yang berisikan air-air yang suci tersebut. Ala aidi mu'minin, di tangannya orang-orang beriman. Tsumma ya'tin nida'u ayyuhal muttaqun, kemudian suara menyuruh kepada orang-orang yang bertakwa, ayyuhal muttaqun, wahai sekalian orang-orang yang bertakwa, fid dunya, di dalam kehidupan dunia, kuntum mahrumina minal ladza'idina, kalian adalah orang-orang yang terhalang atau orang-orang yang dibatasi daripada kenikmatan-kenikmatan dunia, wa min ni'amiha, dan kenikmatan-kenikmatan dunia engkau telah terhalang. Aftiru, maka pada hari ini berbukalah kalian. Aftirul an, berbukalah sekarang ini, minhu, daripada kelezatan-kelezatan, syaraban, daripada minuman, tahuran, yang suci, wa kulul an, dan makanlah sekarang ini, min lazaidi ni'ami, dari kelezatan-kelezatan nikmat daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan di dalam kehidupan orang yang beriman, itu adalah kenikmatan yang seketika di dunia orang beriman itu telah terbatas daripada ketaatan untuk menikmati daripada sesuatu yang telah ada di dunia. Mereka cegah, tahan dirinya daripada kenikmatan dunia dengan mengedepankan ketaatan kepada Allah. Maka di dalam surga nanti Allah akan berfirman kepada orang-orang muttaqin, ayyuhal muttaquna fid dunya kuntum mahrumina min ladza'idha wa min ni'amiha, aftarul an min syaraban tahuran wa qulul an min ladza'idin ni'amil jannah
Wahai orang-orang yang bertakwa, engkau selama di dunia telah terhalang dari kenikmatan-kenikmatan dunia, selalu menahan hawa nafsu untuk menikmati berlebihan daripada nikmat dunia, maka pada hari ini makanlah, minumlah daripada air yang suci, dan makanlah daripada nikmat-nikmat surga yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Wa qala fa yaqulul mu'minun, maka berkata orang beriman, ya Rabbana wa'adtana fid dunya an-nadhara ila wajhika, wahai Tuhan kami, bukankah engkau berjanji di dalam kehidupan dunia an-nadhara ila wajhika, kami bisa melihat wajahmu, wala khulfa fi wa'dika, apakah engkau tidak menyalahi daripada janjimu. Fabima fabi ainama Fabi ainama hum fi hadzal maqali, maka seketika sebelum ucapan tersebut terlintas daripada ucapannya, idh ya'ti syai'un mithla ghamamati yadhharu mithla ghamami yadhharu min jawfi anwar. Sebelum ucapan tersebut terlintas di dalam lisannya, maka Allah datangkan awan yang bergumpal, yang nampak di dalam awan tersebut anwar, cahaya. Tsumma yurfa'u hijabu, kemudian cahaya tersebut disingkap daripada hijab penglihatan orang-orang yang beriman, fatajalla nuru jamalillah, maka tampaklah nur dari keindahan, daripada keindahan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, sehingga orang beriman melihat Allah kal qamari lailatal badri, sehingga melihat wajahnya Allah bagaikan rembulan di bulan purnama. Falamma yaral mu'minuna jamalillahi, falamma yara al mu'minuna jamalallahi ta'ala, maka tak kala seorang beriman melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala bila kaifin wala jihatin, tanpa ada perantara dan tanpa ada sudut pandang yang menghalangi orang beriman tersebut melihat Allah, yatadarrauna wa yasihuna bihaitsu tasila aswatuhum, maka orang beriman tersebut seketika memandang wajah Allah, maka mereka dalam keadaan lemah dan teriak histeris, bihaitsu tasilu aswatahum, sehingga suara-suara mereka sampai ila arsy, sampai ke arasnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yakununa walihina summa yashrabuna syarban tahura, sehingga mereka dalam keadaan tidak sadarkan diri, yashrabuna syarban tahura summa taji'u uqulahum walihina, mereka dalam keadaan tidak sadar, mereka dalam keadaan lupa, mereka dalam keadaan pingsan kala itu seketika melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini padahal yang melihat orang yang beriman, orang yang sudah berada di alam surga, seketika memandang wajahnya Allah mereka dalam keadaan histeris, teriak, bahkan akal mereka menghilang, sehingga dikatakan walihina summa, dalam keadaan tidak sadarkan diri, summa, kemudian orang beriman tersebut yashrabuna syarban tahura, meminum air yang suci yang telah ada di tangan-tangan mereka tersebut, summa taji'u uquluhum, kemudian akal-akal mereka kembali kepada pikiran mereka, ala ru'usihim, kepada kepala-kepala mereka atau pikiran mereka, fayakununa mustaghraqina fir rizqi wan ni'am, sehingga selesai setelah kembalinya akal-akal mereka dan mereka kembali sadar, kemudian mereka tenggelam di dalam rizki yang Allah anugerahkan di dalam kenikmatan surga tersebut. Jadi kenikmatan surga yang Allah anugerahkan, seketika melihat wajahnya Allah semua nikmat itu hilang kenikmatannya, dan mereka menjadi orang yang zawil akli, akalnya hilang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembalikan akalnya tersebut dengan meminum air yang ada di tangan mereka tersebut. Falamma atammallahu fi aradatin Falamma atammallahu fi arasatil qiyamati su'ala wal hisaba yasuqul malaikatun nasa ila mafsalil sabili. Maka tak kala Allah Subhanahu wa taala belum menyelesaikan daripada setiap pertanyaan hisab yang ditanyakan di setiap manusia
pada hari kiamat tersebut. Jadi pembahasan salamun alaikum selesai. Fi rizkin wan na'im, Allah berikan rezeki dan kenikmatan. Maka tak kala sebelum Allah menyempurnakan di hari kiamat nanti hisab pertanyaan kepada manusia, yasuqunal malaikatun nasu ila mafsali sabilin, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggiring manusia itu di persimpangan. Tsumma ja'al khitabu, kemudian datang titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, dan pada hari ini dan pada hari di mana orang-orang kafir dan orang-orang beriman, pada hari wamtazul dipisahkan daripada orang-orang kafir dan orang beriman, ayyuhal mujrimun, wahai orang-orang yang berdosa. Qala Muqatil, berkata al-Imam Muqatil, i'tazalu al-yawma minas salihin. Wamtazu di situ artinya menyingkirlah engkau daripada orang-orang soleh. Siapa yang menyingkir? Orang yang berbuat dosa. Maka pada hari itu Allah Subhanahu wa taala pisahkan orang kufar, orang yang berbuat dosa dari orang-orang yang soleh, dari orang-orang yang beriman. Wa qala Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah, tamyizu, yang artinya wamtazul di situ artinya tamizu, artinya berpisahlah kalian. Wa qala As-Sadi, Al-Imam Sadi berkata, kunu ala hiddatin, semua orang tersebut di mahsyar nanti berada di dalam satu simpang, dan orang-orang saleh dan orang-orang pendosa kunu ala hiddatin, semuanya ada satu baris atau satu garis yang mana mereka tidak boleh melewati garis tersebut. Wa qala Zajjaju, berkata Imam Az-Zajjaj, infaridu minal mu'minin, kalian sendiri-sendiri, menyendirilah kalian daripada orang-orang beriman. Wa qala Ad-Dhahhak, Imam Ad-Dhahhak berkata, inna likulli kafirin baitan, sesungguhnya setiap orang kafir itu memiliki rumah finnar, di dalam neraka. Fayadkhulu dzalika baita, kemudian mereka mau masuk ke rumah tersebut. Wa yuruddamu babu binar, dan sebelum mereka memasuki rumah tersebut, ketahuilah wa yuraddamu babuhu binar, bahwasanya yang menjadi sumbat daripada rumahnya, sumbat itu apa? Palang pintu rumahnya itu terbuat daripada api neraka jahanam. Fayakununa fihi abadan abada la yura ahadan wala yura, maka mereka di dalam rumah tersebut, di dalam tempat tersebut selama-lamanya, dan dia tidak bisa melihat orang, dan orang pun juga tidak bisa melihat dia. Yakni yaqulullahu ta'ala, maknanya apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah firmankan di dalam Al-Qur'an, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Di sini nih orang yang terkadang enggak apa-apa saya di neraka, nanti di padang mahsyar nanti rame-rame. Siapa bilang rame-rame? Pada hakikatnya semua seseorang yang berada di mahsyar nanti di persimpangan semuanya akan sendiri-sendiri. Kenapa? Orang yang kafir memiliki satu rumah, yang rumah tersebut palang pintunya terbuat daripada api neraka, dan mereka masuk ke dalam tempat tersebut selama-lamanya la yura ahadan wala yura, dia tidak bisa melihat orang, dan orang pun juga enggak bisa melihat dirinya. Ini makna firman Allah Subhanahu wa taala, ayyuhal mujrimuna kuntum fid dunya ma'as salihin, wahai orang-orang yang berbuat dosa, engkau waktu di dunia bersama orang saleh. Wa kadzalika fil qabri, begitu juga engkau waktu dikubur berdampingan dengan orang beriman atau orang saleh. Wal qiyamah, dan di hari kiamah engkau juga bersama orang-orang soleh. Fal'an, maka pada hari ini di persimpangan jalan ini, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tafarraqu, semuanya akan dipisah-pisahkan. Minas salihin, kalian orang pendosa akan dipisahkan
pisahkan dengan orang soleh. Li'anna masirakumun nar, karena perjalanan engkau berjalan ke neraka. Wa masirahum, dan sedangkan perjalanan orang-orang soleh itu berjalan ke dalam surga al-jannatu. Fala tarawnahum abada, dan mereka tidak akan bisa melihat satu sama lain selama-lamanya. Ini ahli neraka. Kalau ahli surga beda lagi. Falamma sami'a majrumuna hadzal kalami tahayyaru, maka seketika dia mendengar apa yang telah dikatakan kepada orang-orang jahat tersebut, orang-orang pendosa tersebut, maka orang-orang pendosa tersebut dalam keadaan bimbang dan dalam keadaan tahayyar, dalam keadaan bimbang atau serba salah. Tsumma ta'ti zabaniyata yufarriquna mujrimina minas salihin. Kemudian datanglah malaikat Zabaniyah untuk memisahkan orang-orang pendosa daripada orang-orang yang saleh. Faqafar minas salihina ka firqatit tayru minal jarad, sebagaimana dipisahkannya burung-burung daripada belalang. Jadi orang-orang soleh dengan orang pendosa terpisah. Fayufarriqas siddiqun minal asdiqai, maka terpisahlah teman-teman kerabatnya dengan kerabatnya. Wa aba'u min auladi, dan terpisahlah bapaknya dengan anaknya. Kalau anaknya menjadi orang jahat, dia akan terpisah dengan bapaknya yang soleh. Dan temannya yang soleh dan temannya yang tidak soleh pun akan terpisah nanti pada hari kiamat nanti. Wa zaujun minaz zaujati, dan suami akan terpisah dengan istrinya. Wa akhun min akhi, dan saudara perempuan akan terpisah dengan saudara laki-lakinya. Falamma ra'au hadhihi halata bakau, maka seketika melihat keadaan ini penduduk ahli neraka, orang-orang yang berbuat dosa itu bakau, menangis, wa tadarra'u, terisak, wa qalu, dan berkata kepada malaikat Zabaniyah, awih lahu wa syartahu, wahai malaikat Zabaniyah, tahanlah dan janganlah seperti ini. Summa yaqulun, kemudian tahan dulu wahai malaikat Zabaniyah, tahan dulu sebentar. Summa yaquluna, kemudian mereka berkata kepada malaikat Zabaniyah, ya ayyuhaz Zabaniyatu amhiluna, tahan dulu hatta nara wa yuwadda'u ba'duna, sampai kami bisa berpisah dengan satu sama yang lainnya. Fayadzanu lahum biiznillahi ta'ala, kemudian malaikat Zabaniyah mengizinkan orang-orang jahat tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk menunda perpisahan mereka. Fayadha'u ba'dhum wajhahu ala wajhi ba'din wa ba'dhum yadha'u yadihi ala unuqi ba'di thumma yabkuna arba'ina sanatan. Maka orang pendosa tersebut dengan orang keluarganya yang soleh tersebut saling berpelukan dan tangan mereka saling berangkul, dan mereka melakukan keadaan tersebut dalam keadaan menangis, dan mereka melakukan keadaan tersebut sampai menangis arba'ina sanatan, selama 40 tahun. Wa fi waqtin yakununa la ya'qiluna wa fi waqtit taji'u uquluhum, sampai mereka menangis dalam keadaan berpelukan satu sama yang lainnya, yang tangan mereka berada di bahu-bahu mereka, menangis selama 40 tahun, dan sampai akal mereka itu hilang daripada akal mereka, pikiran mereka hilang daripada akalnya, atau otak mereka tuh hilang. La yaqiluna wa fi waqtin, pada waktu tersebut mereka sudah enggak berakal lagi. Taji'una uquluhum ala ru'usihim, kemudian selesai 40 tahun Allah kembalikan lagi akal-akal mereka. Wa ba'da dzalika yunadil munadi, kemudian setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada mereka, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, pada hari ini kalian orang-orang yang kafir, kalian orang-orang pendosa akan dipisahkan kepada orang-orang yang beriman. Ayyuhal mujrimun, fa ahlun nari yadhhabuna ila tariqi yusra, maka ahli neraka akan berjalan ke arah
kiri, ai ila tariqi jahannam, mengarah kepada jahannam, wa ahlul jannati ila tariqil yumna, dan ahli surga berjalan ke arah kanan, ayu illa tariqil jannah, menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang pada akhirnya kita berjalan di sebelah kanan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya alim ya sattar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.